Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Yanti, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 8 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Video kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Di video kali ini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah: sebagai guru, saya sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Dalam hal ini, pembelajaran sosial dan emosional dapat dianggap sebagai bentuk implementasi nyata dari prinsip tersebut. Pembelajaran sosial dan emosional dianggap sebagai salah satu pendekatan yang menggambarkan bahwa pendidikan berpihak kepada murid, di mana perhatian guru tidak hanya tertuju pada materi pelajaran, namun juga harus memperhatikan kondisi sosial emosional murid agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2. Modul 2 memiliki hubungan erat dengan konten yang ada pada modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Memahami kondisi sosial dan emosional seorang murid merupakan salah satu peran yang harus dijalankan oleh seorang guru penggerak dalam upaya mewujudkan kepemimpinan pembelajaran. Dengan mengetahui keadaan sosial dan emosional seorang murid, guru dapat memberikan motivasi kepada mereka agar setiap murid merasa dihargai dan didukung. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional pada sebuah pembelajaran, maka seorang guru penggerak dapat lebih efektif dalam membentuk karakter positif dan kesiapan murid untuk menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Dengan demikian, visi seorang guru penggerak akan lebih mudah dicapai. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diintegrasikan dalam sebuah pembelajaran eksplisit jika seorang murid bisa mengelola emosinya dengan baik dan dapat mengambil keputusan dengan bertanggung jawab, akan membentuk lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif dalam rangka memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Modul 2.2 memiliki keterkaitan yang kuat dengan modul 2.1 yang membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menggabungkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi pembelajaran sosial dan emosional, diharapkan guru mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menghasilkan murid yang mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai. Setelah mempelajari modul ini,
Ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi dengan efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Ada 3 hal yang mendasar dan penting yang harus saya pelajari pada modul ini. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai. Dan yang ketiga adalah menerapkan indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dan praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan 3 hal yang telah saya pelajari pada modul ini, perubahan yang akan saya lakukan bagi murid adalah: yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktik belajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Selanjutnya adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Sedangkan perubahan yang akan saya lakukan terhadap teman sejawat adalah melalui penguatan KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan, yakni menjadi teladan bagi guru atau tenaga pendidik di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat Dewan Guru. Terima kasih sudah menyimak video koneksi antar materi kali ini. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.